lagi bersama kami Sobat Rupiah di Perpusation episode 2. Di episode 2 ini kita akan membahas soal sistem pembayaran digital. Yang mungkin buat kalian yang belum pernah tahu apa itu sistem pembayaran digital, apa aja bentuk sistem pembayaran digital, dan apa sih urgensi adanya sistem pembayaran digital. Mari kita bahas sore hari ini bersama dua pembicara kita. Ada Rama di situ dan juga ada Mas Rangga. Ya, selamat sore kawan-kawan. Gimana sore harinya? Masih semangat? Masih semangat ya. Harus semangat. Iya. Jadi sebenarnya ini tuh apa ya? Berangkat dari pertama yang pasti kita tahu sekarang itu Bank Indonesia lagi sangat menggencarkan penggunaan KRIS dan juga penggunaan BIFAS, bahkan mungkin bentuk sistem pembayaran digital lainnya. Nah, tapi di lain sisi, bagaimana kita ketahui bersama, masih banyak nih masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, lebih dalam. Sebenarnya apa sih sistem pembayaran digital itu? Mungkin itu akan menjadi starting point kita nih, pembahasan kita di podcast sesi 2 ini. Oke, langsung aja mungkin ke pertanyaan pertama nih. Mungkin aku akan nanya dulu ke Mas Rangga gitu ya. Mas Rangga, Mas sebenarnya tuh apa ya? Apa sih sistem pembayaran digital itu? Mungkin apa yang membedakan? Seperti itu, Bos. Oke, ya. Makasih, Fik. Intinya pada dasarnya sih, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya mengenai sistem pembayaran digital, mungkin dasarnya paling pertama adalah sistem pembayaran sendiri itu apa gitu. Ya, salah satu dari tugas Bank Indonesia adalah menjaga agar sistem pembayaran itu berjalan dengan lancar dan juga aman. Sistem pembayaran ini adalah semua kegiatan yang kita lakukan saat kita melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya kamu lagi bayar sesuatu, lagi beli sesuatu, itu kita harus mentransfer uang yang tadinya ada di saya, kemudian ditransferkan kepada kamu. Itu namanya adalah suatu pembayaran, transaksi di mana pemindahan kepemilikan uangnya dari satu pihak ke pihak lainnya, itu adalah suatu bentuk pembayaran. Mungkin yang paling umum yang dipahami sama masyarakat pada umumnya adalah pembayaran menggunakan tunai, menggunakan uang. Jadi uang yang tadinya ada di kantong saya, ada di dompet saya, sejumlah sekian puluh ribu rupiah sesuai dengan harga barangnya akan berpindah tangan dari saya kepada si penjual, di mana saya kemudian mendapatkan barangnya gitu yang saya beli. Itu pembayaran tunai. Nah, Bank Indonesia sendiri juga memiliki tanggung jawab terhadap pembayaran tunai. Mungkin dari yang paling pertama adalah kamu bisa lihat di setiap uang itu pada dasarnya ada tulisan Bank Indonesia di dalamnya. Karena kita memang salah satu hal yang kita lakukan adalah kita menerbitkan uang rupiah di dalam negeri Indonesia ini, di mana semua uang yang ada terbit di Indonesia ini pasti ada tanda tangannya Gubernur Bank Indonesia bersama dengan Menteri Keuangan. Selain dengan pembayaran menggunakan tunai, kita juga bisa menggunakan non tunai gitu. Kalau misalnya teman-teman sekalian belum pernah melakukan pembayaran non tunai sebelumnya, sedih. Kayaknya enggak banget ya. Sudah pernah ya 2023. Iya benar. Ya, harusnya saya pernah. Jadi ini pada dasarnya untuk menggantikan saya menaruh uang saya di dalam dompet, sekarang secara digital saya menaruh uang saya di bank, sebuah akun, sebuah kantong yang tidak terlihat mungkin ya kalau mau dibilang, sebuah kantong digital di mana ada pihak yang mencatatkan uang saya ada berapa banyak sih uang saya di situ, dalam hal ini bank. Jadi misalnya saya simpan uang saya sebanyak 500.000 di dalam suatu akun di bank, kemudian uang itu dicatat oleh si banknya. Banknya tahu saya punya uang 500.000. Saat saya membayar sesuatu kepada penjual dengan suatu pembayaran non tunai, misalnya sebuah kartu, mungkin yang paling umum dulu ya. Yang paling umum kan misalnya pakai kartu nih, pakai kartu debit mungkin. Saat saya pakai kartu, saya melakukan prosedur pembayaran menggunakan kartu, yaitu saya masukkan ke dalam EDC-nya, mesinnya, kemudian saya masukkan PIN saya. Artinya saya itu mengirimkan perintah kepada bank saya, tolong kirimkan uang saya 500.000 yang tadi kamu simpan, kirimkan uang ini kepada rekening si penjual. Itulah pada dasarnya secara konsep adalah pembayaran non tunai adalah seperti itu, bahwa dengan kartu ini saya memberikan perintah kepada orang yang menyimpankan uang saya untuk mentransferkan uang saya kepada si penerima tersebut. Nah, perkembangan terkini sekarang bukan cuma kartu, juga ada banyak
pembayaran-pembayaran lain yang mungkin lebih canggih, lebih simpel, lebih praktis yang juga sekarang udah dikembangkan oleh Bank Indonesia. Ya. Mungkin dasarnya seperti itu dulu. Iya, bener sih. Tapi ya makasih banget nih Mas Rangga penjelasannya. Memang sekarang sih jadi Andrea adalah sedih banget ya. Kalau misalnya ada dari kalian semua yang nonton ini, mungkin teman-teman gitu semua yang belum pernah nyobain yang namanya sistem pembayaran digital ya. Apapun itu bentuk apa, mau transaksi pakai e-money dan lain sebagainya Mas ya. Karena sebenarnya mungkin sejarah mulanya ada transaksi di keuangan digital gitu udah jauh banget, bahkan lebih dari dua dekade yang lalu lah. Mungkin 90 tuh kita udah mulai pakai namanya credit card gitu kan, pertama kali transfer online gitu, dan sebagainya gitu. Nah, oke, tapi pertanyaan selanjutnya sebenarnya ada lagi nih. Kita punya sistem pembayaran digital gitu kan. Terus Bank Indonesia tadi sebagai regulator sistem pembayaran menjamin kelancaran transaksi yang pada akhirnya juga fungsi utamanya sebenarnya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kan ya, transaksi ekonomi di Indonesia gitu, efeknya terhadap pembangunan ekonomi gitu. Oke, itu clear tuh sampai situ. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih harus ada gitu? Dan kalaupun sekarang udah ada, seringkali itu apa yang selalu dijelaskan sebagai jargon itu adalah efisiensi sistem pembayaran gitu kan, efisiensi transaksi keuangan dan lain sebagainya. Nah, masih banyak atau mungkin aku sendiri belum tahu nih, itu sebenarnya efisiensi dalam hal ini itu apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa sih kita tuh harus pakai sistem pembayaran digital gitu? Benefitnya tuh apa buat masyarakat? Nah, untuk pertanyaan kedua ini kayaknya bisa nih dijawab sama Bro Rama. Jadi memang benar, semakin lama sistem pembayaran itu akan semakin efisien, lebih efisien. Mungkin teman-teman sendiri sering dengar cemumuah kalau seandainya ketemu sama bank, ketemu dengan pegawai Bank Indonesia, dikit-dikit cemumuah. Terus bayang tuh, apa sih cemumuah gitu kan? Itu sebenarnya singkatan cepat, mudah, murah, aman, handal. Nah, biasanya jargon-jargon ini biasanya untuk dipakai untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pembayaran non tunai. Nah, yang lagi digencarkan ialah ada dua nih. Yang pertama itu KRIS, kepanjangan adalah Quick Response Codes Indonesian Standard. Yang kedua adalah BI Fast. Nah, itu adalah satu adalah infrastruktur pembayaran, yang kedua adalah kanal. Yang KRIS itu adalah kanal, BI Fast adalah infrastruktur pembayaran. Kedua hal ini nih saling mendukung sebenarnya. Saling mendukung. Yang pertama, BI Fast itu sendiri itu memungkinkan, mungkin dulu kita transfer uang tuh biayanya 6.500 antar bank. Sekarang dengan BI Fast 2.500. Jadi jauh itu mengurangi biaya kos antar bank gitu. Yang kedua, KRIS itu sendiri ini lagi digencar-gencarkan nih kepada masyarakat karena memang sangat terasa mudah, murah bagi masyarakat maupun pedagang itu sendiri. Dan ini didukung dengan infrastruktur sistem pembayaran di belakangnya. Mungkin kita bisa lihat BSPI, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Nah, ini mungkin bisa sedikit nih di browsing di Google ya. Itu tuh sampai sekarang saya suka kagum gitu. Infrastruktur pembayaran Indonesia itu di 2025 itu akan semakin canggih, semakin bisa dibilang semakin seamless lah gitu. Nggak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Nah, KRIS sampai sekarang itu terus digencarkan hingga di negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah Singapura, Thailand, Filipina, dan akan diteruskan ke negara-negara yang lain tentunya. Dan ikut nanya nggak? Boleh banget, boleh nih. Kita ngobrol sama ini. Jadi sebenarnya enaknya pakai KRIS itu apa? Gitu dong. Dari sisi itu lah, dari sisi pembelinya dulu deh, dari sisi orang yang beli. Dari sisi orang yang beli. Si pembeli, kita bayangkan nih, dulu dompet tuh tebel ya, tebel kan? Tebel. Bikin sakit sih di sini kan. Duduk tuh kayak dan bagus. Iya, sekarang kalau lihat orang-orang tuh sekarang pegangnya apa? HP. Bukan pegang dompet kan ya. Kalau dompet takut dijambret. Nah, sekarang HP. Mungkin HP bener-bener. Ya tetap harus dijaga ya. HP. Nah, HP ini terus dikembangkan untuk bisa diutilisasi lebih gitu. Salah satunya adalah bisa bayar dengan HP. Nah, sebenarnya KRIS itu bukan aplikasi nih. Sekali lagi, KRIS itu bukan aplikasi. KRIS bukan aplikasi. Dia itu bisa di mobile banking ataupun di e-wallet. Nah, manfaatnya, baru kita ngomong nih manfaatnya bagi pembeli. Kita bayangkan
Yang dulu itu menggunakan tunai, mungkin udah dijelaskan oleh Mas Rangga, kita keluarkan dompet, kasih uang, mungkin uangnya 50.000 panjang, uang kembali, kita tunggu uang kembali. Nah sekarang pakai HP, kelebihannya apa? Dengan HP kita yang pertama, kita nggak perlu bawa uang tunai tebel-tebel gitu ya. Yang kedua, itu proses pembayaran lebih cepat. Bayangkan keluarin HP, buka dikit, masukin PIN, kemudian langsung scan, kemudian masukin nominal, masukin password untuk PIN lagi, kemudian untuk verifikasi, kemudian berhasil. Secepat itu di bawah 1 menit. Nah, kalau bayar ke warung gitu ya, warung-warung tradisional yang belum ada krisnya, itu bayar, keluarin uang, kadang si pedagangnya itu nggak punya uang kembalian ya. Itu tuh. Terus paling pahitnya itu kalau akhirnya si pembeli ini harus nyarinya dulu nih, apa? Udah awas duluan dulu gitu. Iya. Nah, oke. Itu. Jadi itu salah satu yang pertama ya, membuat transaksi itu lebih cepat dengan kris, kemudian lebih mudah, kita nggak perlu banyak membawa uang cash, nggak perlu bolak-balik ke ATM, dan semuanya tercatat. Jadi kalau mungkin kita udah pada pinter nih ya, nyimpen uang, penggunaan uang itu untuk apa aja, itu bisa kelihatan ya. Dalam sebulan tuh kita belanja apa aja nih, kita boros apa enggak nih, itu udah tercatat semuanya di kris. Mungkin singkat seperti itu. Iya, sebenarnya juga ini sih, kalau saya sebagai pengguna kris sehari-hari ya, yang sekarang mentok-mentok tuh bawanya paling card holder tuh mentok banget tuh. Isi cuma buat kartu-kartu dan harus diamanin banget. Bedanya mungkin kalau dulu nih masih bawa dompet yang isi cashnya tuh banyak, ketika duitnya hilang itu paniknya banyak tuh. Satu, duit hilang, KTP, SIM, wah semuanya tuh sampai ribet dan lain sebagainya kan. Sekarang pakai kris gitu, udah tinggal HP, selama ada jaringan, card holder tuh paling entah digantung di leher, biasanya orang pakai lanyard atau dimanapun gitu. Even pahit-pahitnya nih, pahitnya banget ya, sial banget, HP-nya hilang, orang nggak akan bisa akses tuh, karena untuk akses tuh butuh PIN dulu kan, butuh password dulu kan. Apalagi HP sekarang udah canggih banget, udah ada minimal udah ada Face ID atau udah ada Touch ID gitu kan, kayak mencet print. Jadi mungkin itu juga salah satu aspek aman ya, maksudnya yang aman langsung bisa saya rasakan gitu sebagai, jadi saya ya, aku rasain ini sebagai pengguna kris gitu kan. Ya sepakat banget sih Ram kalau untuk itu. Nah, tapi gini, kalau misalkan ini mungkin masih drama juga nih, atau mungkin Mas Rangga bisa nyambung aja. Kalau misalkan nih kita bicara soal Sulawesi Tenggara lah. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara sendiri tuh bener nggak sih kalau misalkan aku tuh ngerasa masih ada kayak reluctancy gitu dari masyarakatnya, masih ada keengganan lah. Dan mungkin kalau memang itu ada, apa sih jawabannya gitu? Kenapa sih mereka seperti itu, dan gimana ya, kayak mungkin buat meyakinkan gitu kan? Mungkin gitu Ram. Iya. Atau Mas Rangga mungkin bebas aja nih. Ya, ini pada dasarnya menjawab apa keraguan-keraguan dari masyarakat gitu ya. Mungkin apa ya, yang paling pertama mungkin kalau mengenai penggunaan kris itu, mungkin yang paling umum orang tanyakan adalah ini aman nggak sih gitu kan. Yang paling pertama itu dulu gitu kan. Ya sebenarnya sih aman dan nggak aman sebuah metode ya, sebenarnya mungkin tentunya kita sudah melakukan pengamanan dengan sebaik-baiknya gitu. Dan itu nggak cuma dilakukan oleh Bank Indonesia, tapi juga dilakukan oleh banknya masing-masing. Yang mana semua bank itu diawasi oleh OJK dan juga oleh instansi terkait, agar sistem mereka bisa berjalan dengan aman, bisa melakukan pencatatan transaksi dengan baik sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu mungkin langkah yang pertamanya gitu. Yang mana itu sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang gitu. Kalau misalnya sampai ada suatu kesalahan yang merugikan dari penggunanya, ya tentu saja punya basis untuk bisa diajukan secara hukum gitu. Itu mungkin yang paling pertama. Tapi intinya kemudian titik keduanya, dari namanya juga sebuah pelaksanaan transaksi, ya orangnya sendiri juga harus paham gitu. Kalau misalnya mau dibilang bagaimana caranya mengamankan sebuah transaksi, ya selain device-nya, alatnya sendiri aman, sistemnya aman, orangnya sendiri juga harus paham gitu. Ya benar-benar. Semakin kamu memahami cara kerjanya ini transaksi seperti apa, ya kan itu akan jadi lebih aman. Mungkin kalau mau dibilang apa sih risiko terbesar kalau misalnya kamu melakukan transaksi menggunakan tunai? Mungkin yang pertama adalah dapat uang palsu. Mungkin satu kemungkinan diantaranya gitu. Satu kemungkinan diantaranya. Terus gimana caranya kamu mencegah uang palsu? Kamu harus mengetahui apa aja sih ciri-ciri keaslian uang.
Gimana caranya kamu membedakan uang palsu dan uang asli. Terus juga kamu harus jaga agar kondisi uangnya bagus, jadi kamunya nggak diragukan lagi uang. Sebaliknya sebagai pembeli ngasih uang terus ini uang ini palsu nih. Kalau misalnya uang kamu bagus, gampang terlihat ciri-ciri keasliannya, ya tentunya kamu nggak akan pernah diragukan lagi asli gitu kan. Itu salah satu mungkin kalau dari sisi pandang tunai, ya caranya kamu untuk menjaga transaksi kamu aman. Ya salah satunya adalah dirinya kamu sendiri juga memahami apa yang kamu pakai untuk membayar. Begitu juga sama dengan Kris gitu. Kalau Kris yang pertama, ya yang pesan pertama mungkin jangan pernah sharing OTP gitu ke orang-orang yang bukan diri kamu sendiri gitu, bahkan termasuk bank ataupun yang lain. Pada dasarnya kamu harus menjaga apa informasi yang diterima ke HP kamu sendiri ya untuk kamu gitu, sederhananya seperti itu. Even nggak di-share juga ke pihak bank. Betul. Ya. Kemudian juga selain OTP, kamu juga harus perhatikan misalnya saat bayar tujuannya ini kemana sih gitu. Ternyata kamu setelah udah scan Krisnya, ini mungkin nanti masalah scan dan lain-lain mungkin Mas Rama bisa jelasin lebih jauh. Setelah udah di scan Krisnya, kita lihat tujuannya kemana tuh. Kalau misalnya ternyata namanya nggak sesuai sama pihak yang kita bayar, ya itu berarti salah gitu. Maksudnya ini sih bukan hal-hal yang mungkin sistem akan berusaha sebisa mungkin untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Cuman tetap ada batasan gitu. Ada part dari diri kita sendiri untuk menjaga sebuah transaksi aman itu gimana gitu. Nah, salah satunya adalah itu gitu, dimana kita juga harus jaga diri lah sederhananya ya. Kalau misalnya kita ya kalau gampangnya lah misalnya diumpamakan untuk pembayaran tunai, kamu mau bayar ke tukang gorengan tapi kamu ngasih duitnya ke tukang somai lewat, tolong bayarin ke tukang gorengannya. Kalau dia ternyata dia kabur kan gimana gitu kan. Sebenarnya kan salah kamu gitu. Ya ini bahasa kasarnya adalah kamu ya verifikasi memang harus gue ini bener gitu. Betul. Intinya adalah jangan meskipun ini adalah sebuah teknologi, tingkat keamanannya juga lebih tinggi dibanding transaksi tunai, cuman tetap aja partnya kesadaran orang tersebut dalam melakukan transaksi ya tetap suatu hal yang signifikan yang perlu kita jaga gitu sih sebenarnya. Mungkin yang paling pertama mengenai keamanan mungkin itu ya. Mungkin kalau kedua mungkin ribetnya gitu. Coba mungkin Rama aja deh. Apakah ini ribet sih, bayar Kris ribet nggak sih? Nah, ngomong-ngomong ribet nih, sebenarnya ribet tuh relatif. Jadi ribet itu sebenarnya masalah pembiasaan. Nah, kalau sekarang saya ngomong saya bayar tunai, itu saya malah bilang ribet nih malah pakai tunai. Non tunai itu lebih memudahkan kita. Nah, jadi mungkin beberapa orang punya persepsi non tunai itu lebih ribet. Nah, mungkin dia belum tahu atau belum merasakan manfaat dari transaksi non tunai. Salah satunya menggunakan Kris. Nah, contohnya tadi sebenarnya udah disampaikan sebelumnya bahwa transaksi tersebut bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih aman. Nah, lebih aman nih, perlu ditekankan nih untuk keamanan kita semua tentunya ya. Mungkin kalau ngomongin ribet lagi, kita bisa lihat di Instagram kita ya, udah pernah kita udah punya, harus lihat nih ada video Instagram di Bank Indonesia Sulawesi Tenggara itu terkait pembayaran non tunai di SPBU. Nah, sebelah sini Pesan sponsor nih. Gitu. Super simple sih. Jadi dengan adanya Kris SPBU nih, kadang-kadang tuh kita kayak nyampe, aduh ternyata nggak ada uang tunai. Kalau nggak ada uang tunai, efek kan dua. Satu, harus cari ATM. Ya. Buang waktu ya. Buang waktu. Yang kedua, kehilangan antrian, Pak. Nanti lagi dari belakang. Ya bener sih. Kalau pakai Kris tuh tinggal kayak HP, terus keluar gitu kan dari mesin edisinya, dia Kris dinamis, scan. Selesai. Ngomong-ngomong ATM nih, saya punya pengalaman lucu nih sebenarnya. Gimana tuh? Kan kita ke ATM kalau nggak ada uang ya? Betul. Nggak ada uang nih ya. Ada uang nih. Kalau ke ATM nominal paling kecil berapa? 50.000 kan? 50.000. Kita tarik uang, taruhlah 100.000 gitu, dompet. Pas keluar kan pakai motor nih ya. Ada tukang parkir. Bayarnya bagaimana tuh? Iya benar. Kalau niat sih dia nyariin sampai dapat sih. Sampai dapat. Selanjutnya nih tadi sempat sedikit keserempet nih Ram, soal tadi penggunaan non tunai, mungkin Kris gitu ya. Penggunaan Kris itu di lintas negara ya, atau mungkin sekarang kita bilangnya cross border payment gitu. Ada LCS, mungkin juga ada local currency transaction gitu kan. Kita senggol dikit aja nih. Nanti teman-teman tuh kalau mau lihat lebih detail sebenarnya bisa di Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia. Tapi oke,
kita bahas dikit aja sih. Sebenarnya apa sih urgensinya kita ada penyelesaian atau transaksi lintas negara yang diselesaikan secara bilateral gitu. Basically kan selama ini sebelumnya kita harus beli dolar dulu dan seterusnya gitu kan sampai transaksinya bisa terjadi untuk apapun itulah. Nah terus apa urgensinya dan mungkin apa potential benefit atau bahkan yang benefitnya gitu menggunakan itu. Dan ke Mas Rangga nih bisa nih Mas. Oke. Mungkin sebelum kita bicara mengenai local currency transaction, mungkin gambarannya dulu lah saat kita bertransaksi dengan orang luar negeri itu gimana sih cara kerjanya gitu ya. Mungkin bahasa gampangnya gini, saat kita bertransaksi dengan suatu mata uang yang kita nggak kenal sebelumnya gitu, kamu kan nggak tahu itu harganya berapa sih sebenarnya. Misalnya anggaplah kamu tiba-tiba datang ke suatu negara yang jauh dan kamu nggak pernah dengar sebelumnya. Let's say Tanzania gitu misalnya. Kamu datang ke sebuah negara namanya Tanzania. Kamu nggak tahu kan sebenarnya rupiah itu berapa sih dibanding harganya si Tanzania ini, kamu kan nggak tahu gitu. Selama ini dunia ini mengatasi permasalahan ini bagaimana caranya kita mengukur harga sebuah mata uang terhadap mata uang yang lain itu dengan merujuk pada satu mata uang yang menjadi mata uang internasional. Yaitu di sini adalah dolar gitu. Jadi kita mengukur rupiah terhadap dolar berapa, dolar terhadap si Tanzania berapa. Karena dua-duanya nih karena dolar itu sangat umum di berbagai belahan dunia, kita refernya ke dolar aja, kita membandingkan kepada dolar. Jadi rupiahnya ngecek dolarnya berapa, Tanzania juga ngecek dolarnya berapa. Setelah itu barulah ketemu nih dua mata uang yang tadinya tidak saling kenal sebelumnya. Nah, itu kan zaman dulu. Itu kan zaman dulu di mana mata uang itu belum saling kenal gitu. Nah, kenyataannya sekarang kan dengan keterbukaan informasi, dengan lebih mudahnya akses perekonomian antar negara, toh mata uang sudah saling kenal gitu. Sebenarnya tanpa harus ke dolar pun kita tahu satu rupiah itu berapa Singapura dolar sih. Satu rupiah itu berapa sih kalau dengan mata uang Thailand baht gitu. Kita sebenarnya tahu gitu. Iya, sesimpel Google gitu loh. Kita sebenarnya tahu berapa perbandingan ya. Jadi sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi sebuah perantara gitu loh, mata uang internasional yang saat ini kita pakainya dolar gitu. Nah, kenyataan inilah yang sekarang dicoba diselesaikan dengan keberadaan local currency transaction, di mana kalau kita sudah tahu value-nya dari masing-masing mata uang, kenapa juga kita harus pakai mata uang perantara dulu sebelum kita melakukan itu. Jadi ya kita tinggal ngobrol nih sama bank dari Indonesia sama bank dari negara misalnya Thailand, itu loh gampangnya. Mereka sudah tahu kan harga satu rupiah itu berapa, satu Thailand baht itu berapa. Ya sudah, mereka kemudian tukarkan gitu. Yang dulu sulitnya adalah tidak ada sistem yang bisa menghubungkan sistem yang ada di Indonesia dengan sistem yang ada di Thailand. Nah, jadi keberadaan local currency transaction ini adalah suatu bentuk kerjasama dari Bank Indonesia dengan Bank of Thailand, bank sentralnya Thailand. Kita melakukan kerjasama ya, mungkin kalau dijelasin teknisnya juga akan rumit ya, segala back endnya, sistemnya bagaimana dan lain-lain. Intinya adalah ada suatu kesepakatan bagaimana caranya kita bisa tahu uang rupiah itu berapa dibandingkan dengan uang Thailand pada saat transaksi tersebut terjadi. Kemudian pesannya disampaikan kepada bank di Thailand bahwa sudah ditransfer jumlah uang rupiah sekian, yang mana artinya adalah sekian dalam Thailand baht, yang mana informasinya dua pihak tersebut saling mengerti gitu. Itulah ini pada dasarnya gambaran umumnya local currency transaction mungkin seperti itu. Mungkin terlalu ribet ya. Iya, tapi sebenarnya ya itu juga asik banget sih sebenarnya buat teman-teman kalau mau mendalami soal itu ya, karena banyak komponen yang harus tahu juga, mungkin kayak ACCD kan, atau cross currency dealernya dan sebagainya gitu. Oke. Tapi mungkin iya sih Mas, kalau misalkan kita lihat diskursusnya seperti apa, apalagi dengan sekarang itu ekonomi itu semakin integrated gitu di global, dengan ada globalisasi ekonomi gitu. Salah satu hal mungkin yang juga bisa diadres ya dengan adanya penggunaan settlement secara bilateral ini atau transaksi secara bilateral ini adalah tadi membentengi dari financial shock gitu atau global shock gitu kan, terutama dari mungkin ketika terjadi shock di US. Kalau selama ini kan kita tergantung sama dolar nih, dengan
dengan adanya peningkatan volume transaksi secara bilateral tanpa membutuhkan dolar lagi, ya mungkin in a ya future lah kita dapat memitigasi hal tersebut gitu ya, meminimalkan meredam shock itu sendiri gitu. Dan itu dapat dirasakan benefitnya oleh ASEAN mungkin gitu ya Mas ya. Karena saat ini kan rencananya mungkin di ASEAN. Mungkin kalau lihat benefitnya mungkin yang paling dekat ya tadi mungkin kembali lagi ke Kris tadi sebenarnya. Gampang sih jadinya. Bahwa sebenarnya Kris ini juga sudah bisa digunakan tidak hanya untuk rupiah tapi juga untuk kita di luar negeri. Iya. Nah, mungkin Rama bisa cerita hal ini. Iya, sebenarnya udah dijelaskan cukup jelas tadi, disampaikan Mas Rangga tadi. Kita bisa menggunakan Kris di berbagai negara di ASEAN tentunya, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan tentunya ini akan terus berkembang nih. Nah mungkin teman-teman ya, ini sedikit pesan sponsor lagi nih. Teman-teman bisa baca di proyek Garuda. Nah proyek Garuda itu dirilis di 2022 akhir. Itu proyek Garuda itu menjelaskan tentang cross border payment. Oke, itu sangat jelas, sangat lengkap infrastruktur sistem pembayaran itu ke depannya seperti apa. Ngomongin local currency transactions, CBDC, dan seterusnya itu memang benar-benar yang nantinya mempermudah dalam transaksi antar negara. Dan tentunya kan kalau kita ke negara lain kan itu untuk pariwisata, dan ini akan terus berkembang di bidang-bidang yang lainnya tentunya. Oke, itu wah proyek Garuda di sini dikit itu sama Rama, tapi kayaknya ini ada panjang banget sekali. kalau kita bahas sampai ke proyek Garuda, lagi mungkin sampai CBDC. Panjang. Kayak bisa ya kita bahas selanjutnya ya CBDC itu apa, terus kenapa harus ada CBDC, perkembangan kripto dan semula DLT dan kawan-kawannya gitu. Oke, tapi ini pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan tuh sebenarnya pertanyaan umum sih, karena banyak orang tuh yang nanya ini, tapi mungkin takut nih untuk bertanya soal ini, belum menemukan jawaban pastinya. Kalau misalkan pada akhirnya ya semua orang itu menggunakan transaksi digital ya, SPD, sistem pembayaran digital gitu, udah nggak pakai lagi tunai. Terus bagaimana dengan tunai gitu, kertas atau logam, apakah dia akan tersubstitusi gitu? Tuh mungkin gimana nih, silakan Sweet juga boleh dia mau jawab. Ya mungkin sedikit ya. Kalau tentunya pembayaran non tunai itu terus disosialisasikan, didorong pada masyarakat untuk digunakan secara lebih, karena kita ya jumlah masyarakat Indonesia kan di atas 250 juta, mungkin 270 juta ya, 270 juta. Itu yang pakai non tunai itu sebenarnya masih relatif minim, terutama di daerah-daerah timur. Makanya keberadaan di Bank Indonesia, kantor perwakilan Bank Indonesia ini terus mensosialisasikan penggunaan non tunai. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah non tunai akan mereplace pembayaran tunai? Tentunya ini akan saling melengkapi. Nah, mungkin di negara-negara lain yang penggunaan non tunai itu sudah jauh lebih duluan dibanding negara kita, mungkin itu mereka sebenarnya masih menggunakan tunai gitu, masih banyak menggunakan tunai. Jadi sifatnya saling melengkapi, komplementari ya. Oke. Sip, kayaknya udah cukup jawaban dari Rama. Cukup ya Mas Rangga ya untuk menutup sesi Proposition episode 2 kita hari ini, sedikit berbicara soal sistem pembayaran digital. Ya, ini masih sedikit teman-teman, jadi kalian boleh cari sebanyak-banyaknya, cari literaturnya, mungkin bisa di BSPI, belum sistem pembayaran Indonesia, boleh lihat proyek digital dan ikut kontribusi di dalam penyusunan proyek digital. Proyek Garuda. Kayak gitu. Dan mencari hal-hal literasi lainnya. Oke, mungkin itu dari kami di sore hari ini. Semoga bisa dipahami dan bisa memberikan informasi serta inspirasi untuk teman-teman semua, sobat rupiah semua. Oke, teman-teman, aku Taufik Dengan Rangga. Saya Rama. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya.